saya akan menjelaskan mengenai karakteristik materi pembelajaran PAI. Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, baik umum maupun khusus, pendidikan agama Islam mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran yang lainnya. Apabila diringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Pendidikan agama Islam mengikuti aturan atau garis-garis yang sudah jelas dan pasti, serta tidak dapat ditolak dan ditawar. Aturan itu adalah Al-Quran dan hadis. Pendidikan pada umumnya bersifat netral, artinya pengetahuan itu dianjurkan sebagaimana adanya dan terserah kepada manusia yang hendak mengarahkannya ke pengetahuan itu. Ia hanya mengajarkan tetapi tidak memberikan petunjuk ke arah mana dan bagaimana memberlakukan pendidikan itu. Yang kedua, yaitu pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan, yaitu yang pertama, kehidupan dunia, dan kedua, ukhrawi. Dalam setiap langkah dan geraknya, pendidikan agama Islam serta diibaratkan mata uang yang mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi keagamaan, yang menjadi pokok dalam substansi ajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, sisi pengetahuan, yang berisikan hal-hal mungkin umum dapat diindra dan diakali, berbentuk pengalaman faktual maupun pengalaman pikir. Yang ketiga, pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Pendidikan agama Islam selalu menekankan pada pembentukan akhlakul karimah atau hati nurani untuk selalu berbuat baik dan bersikap dalam kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak menyalahi aturan, dan berpegang teguh pada dasar agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Pada umumnya, manusia khususnya kaum muslimin meyakinkan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Islam merupakan bagian dari dakwah. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai misi suci. Karena itu, dengan menyelenggarakan pendidikan agama Islam berarti pula menegakkan agama, yang tentunya bernilai suatu kebaikan di sisi Allah. Yang kelima, pendidikan agama Islam bermotivasi ibadah. Sejalan dengan hal itu yang dijelaskan pada umumnya, maka kiprah pendidikan agama Islam merupakan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi mengajar, pekerjaan itu terpuji, akan merupakan tugas yang mulia. Di samping itu, tugas sebagai amal jariyah, yaitu amal yang terus berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia, dengan ketentuan ilmu yang diajarkan itu diamalkan oleh peserta didik ataupun ilmu yang diajarkan secara berantai kepada orang lain. Kedua, yaitu bidang bahasan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Abdul Ghafur, materi pendidikan agama Islam adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam yang berupa kegiatan, pengalaman, dan pengetahuan yang disengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Materi pokok pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain yaitu yang pertama, aspek Al-Quran dan hadis. Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran, menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid, dan menjelaskan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keimanan dan akidah Islam. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang kepercayaan. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi 6 rukun iman dalam Islam. Yang ketiga, aspek akhlak. Dalam aspek ini menjelaskan beberapa sifat-sifat terpuji, akhlak karimah, yang harus diikuti dan sifat-sifat tercela itu harus dijauhi atau dihindari. Yang keempat, aspek hukum Islam atau syariah Islam.
Dalam aspek ini menjelaskan beberapa konsep keagamaan yang terkait dalam masalah ibadah dan muamalah atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil-dalil syariah Islam lainnya. Yang terakhir yaitu aspek tarikh Islam. Dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai dasar filosofi pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Nah, yang mana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu sangat perlu dilakukan secara terus-menerus untuk merespon perkembangan dan tuntutan tanpa harus menunggu adanya pergantian materi pendidikan agama. Nah, di sini ada beberapa pandangan filsafat umum telah mendasari aliran filsafat pendidikan yang bukan saja berpengaruh pada hanya kurikulum doang gitu, sedangkan bahkan menentukan keputusan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Beberapa aliran filsafat umum pendidikan tersebut sebagai berikut. Nah, di situ ada yang dinamakan Ferelianisme, di mana Ferelianisme itu salah satu aliran klasik yang paling berakar dari aliran realisme. Yang kedua, di situ ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme itu aliran yang berakar pada realis dan idealis sebagai reaksi terhadap progresivisme. Yang ketiga itu ada yang dinamakan progresivisme, yang dimana aliran progresivisme itu bermula sejak kehidupan politik Amerika gitu, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, yang keempat di situ ada yang dinamakan rekonstruksionisme, di mana filsafat rekonstruksionisme itu berakar pada ide dan sosiologi dan merupakan pecahan dari progresivisme. Nah, tadi sudah dijelaskan poin C mengenai tentang dasar filosofi pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Dilanjutkan sekarang poin C mengenai tujuan pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama, pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Nah, yang mana pengembangan materi pendidikan agama Islam di sini memiliki tujuan terencana, yaitu di sini ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, mungkin poin pertama, kita harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Poin kedua yaitu meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajarnya gitu. Nah, poin ketiga itu harus mempersiapkan kegiatan belajar mengajarnya dengan mengisi bahan-bahan yang baru, ditampilkan dengan cara baru, dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Poin keempat yaitu mengenai kita harus memberikan pengetahuan baru juga gitu untuk peserta didik maupun pendidik. Nah, ditarik kesimpulan 4 poin yang tadi, bahwasanya tujuan dari inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah tujuan
mengembangkan perencanaan pembelajaran gitu. Pendidikan agama Islam yang diantaranya itu memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal gitu. Setelah menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran pendidikan agama dalam kegiatan perencanaan pembelajaran akan diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi real yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi materi PAI. Langkah yang pertama yaitu analisis kompetensi dan kebutuhan. Dalam proses ini dimulai dengan cara menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus. Setelah menganalisis SK dan KD, maka dari sini perlu adanya identifikasi terkait apakah kompetensi yang sudah tercantum dalam silabus itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum. Nah, langkah yang kedua yaitu memilih materi pembelajaran. Dalam memilih materi ajar dapat berarti mengoleksi beragam materi dari buku yang dipublikasikan. Kemudian guru itu memilih bahan ajar yang ada sesuai dengan tujuannya. Lalu yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan dari sumber yang relevan. Kemajuan pada bidang penelitian dan perkembangan informasi memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memanfaatkan informasi seperti buku, kemudian internet, ensiklopedia, dan lain-lain. Langkah keempat yaitu pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Dalam pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Lalu langkah terakhir yaitu pengalaman alat evaluasi. Evaluasi adalah mengukur apa yang hendak diukur, yaitu dengan menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi materi PAI dalam pembelajaran era Society 5.0. Society 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan. Nah, berikut ini merupakan contoh pengembangan dan inovasi materi yang dikembangkan sejak kini di Indonesia dan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, contoh yang pertama yaitu pengembangan materi akidah akhlak berbasis aplikasi Kuiper School. Pengembangan materi ajar akidah akhlak berbasis Kuiper School merupakan pembelajaran yang berbasis Kuiper School yang efektif untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang dikembangkan memiliki karakteristik seperti bersifat online dan mencakup berbagai komponen media yaitu teks, gambar, suara, dan video yang diinput melalui aplikasi Kuiper School. Salah satu kontribusi pengembangan materi PAI berbasis Kuiper School dapat berkolaborasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, contoh yang kedua yaitu Visual Based Learning.
Pengembangan materi ajar dengan konten pengetahuan dikuatkan menggunakan bentuk-bentuk visual media berbagai teknologi informasi berupa video, grafik, simbol, kata kunci, pemanfaatan produk, diseminasi pengetahuan melalui berbagai media teknologi dengan informasi bahan ajar offline dan online menjadi pelengkap sumber belajar eksternal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.